Hey, kembali lagi bersama saya Minho yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Gimana puasanya, lancar? Atau masih api-api modal padahal ngudud? Di video kali ini, Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul Asurado tahun 2021. Yo, sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, mending ganti dulu sama cedogan. Oke, tanpa lubang ngawadu lagi, jangan lupa di awal film kita sudah disuguhkan adegan baku hantam antara dua geng di sebuah penjara. Perkelahian tidak bisa dihindari setiap hari, sampai-sampai para penjaga menggunakan meriam air untuk membubarkan pertarungan. Situasi tersebut membuat kepala sipir harus memikirkan bagaimana menciptakan kedamaian di dalam lapas, karena saat ini kepala sipir sedang menjalani pemeriksaan kenaikan jabatannya. Kepala divisi keamanan yang bernama Mr. Lee berencana akan mencoba membujuk dua geng itu untuk berdamai. Kemudian kita akan diperkenalkan salah satu dari ketua geng itu. Yang pertama ada Doksa yang terlihat sedang mandi, dan di belakangnya para napi lain sedang mengantri. Di depan antrian terdapat ketua geng saingannya bernama Daeho yang berencana untuk membunuh Doksa di sana. Sayangnya rencana Daeho terhenti karena dia ditangkap oleh salah satu penjaga yang ditugaskan oleh Tuan Lee. 손에 든 거 뭐야? 아이씨, 내 불편함 없이 돌봐달라고 해서. 사강두천. 쓰면 넌 여기서 무사할 것 같냐? Keesokan harinya, kepala sipir memberitahu Lee bahwa dia harus mempersiapkan kedatangan seorang narapidana baru, bos mafia yang paling ditakuti di Korea. Kepala sipir memperkirakan bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih kacau. Namun Tuan Lee berpendapat sebaliknya. Jika ada seseorang yang lebih kuat dari Doksa dan Daeho, hanya satu pemimpin yang akan mendominasi, dan keributan yang telah berlangsung begitu lama akan teratasi dengan sendirinya. Saat para narapidana berkumpul di lapangan, Doksa menantang Daeho untuk berkelahi. Doksa tahu bahwa Daeho ingin membunuhnya dengan cara pengecut. Daeho menerima tantangan itu, dan mereka berjalan ke sudut lapangan tempat para narapidana sering berkelahi. Pertempuran antara dua geng mafia pun terjadi. Pertempuran dimulai dengan bawahan mereka saling bertarung satu lawan satu. Sementara itu para penjaga terlihat senang karena mendapat hiburan dengan menyaksikan para napi berkelahi. Setelah orang-orang dari masing-masing pihak bertarung, giliran pemimpin geng mereka untuk bertarung satu lawan satu. Doksa dan Daeho memiliki kemampuan bertarung yang setara, sehingga pertarungan mereka memakan waktu lama. Akhirnya, anak buah mereka bergabung dalam pertarungan untuk membela pemimpin mereka, yang menyebabkan para penjaga ikut campur dalam pertarungan. Akibat perkelahian itu, Doksa dan Daeho dipanggil oleh Tuan Lee ke kantornya, di mana Tuan Lee mencoba membujuk mereka untuk berdamai. Namun perseteruan mereka begitu sulit untuk didamaikan, sehingga mereka enggan menerima saran Tuan Lee. Keesokan harinya, Lee Tae-sik, tahanan yang dikhawatirkan sipir, tiba di penjara. Ditemani dua penjaga, Tae-sik melewati lapangan tempat para narapidana berkumpul.
Para narapidana terlihat ketakutan dan takjub melihat Taesik karena mereka sudah mengenalnya. Namun Doksa tiba-tiba mengejek Taesik. Sebagai tanggapan, Taesik meminta izin kepada penjaga yang mengantarnya untuk memberi Doksa pelajaran. Hei, 뭘 꼬라봐 이 개새끼야, 눈 깔아야. 응? 야, 빨리 가자. Doksa pingsan setelah ditendang Taesik. Sore harinya, Taesik yang ditahan sendirian di sel khusus bertemu dengan Kepala Sipir dan Tuan Li. Kepala Sipir meminta Taesik membantunya mengendalikan Doksa dan Daeho yang selalu membuat masalah di penjara. Jika Taesik berhasil mendamaikan mereka berdua, Sipir akan mencoba membantunya saat Taesik berada di penjara. 때문에 바람잘 날이 없네. 얘한테 협조하고 도울 테니까. Di sel penjara, anak buah Doksa berusaha membangunkan Doksa yang masih pingsan. Sementara di sel lain, Daeho duduk bersama anak buahnya sambil bercerita tentang Taesik yang merupakan salah satu legenda mafia di Korea. Taesik dulunya hanya bekerja sebagai satpam, sampai suatu hari dia tidak sengaja bertemu dengan sekelompok mafia untuk melindungi seorang wanita. Kejadian itu membuatnya harus melawan 100 mafia. Hebatnya, Taesik mampu mengalahkan 100 orang itu hanya sendirian. 100여 명쯤 몰려왔었는데 그게 가능합니까? 100으로 싸워서 다 작사를 내더라고. 전국구가 됐다가 빵에서 만나게 되는 거야. Sejak saat itu popularitas Taesik melejit hingga ia menjadi mafia nomor 1 di Korea. Sore harinya, Taesik yang sedang duduk sendirian di lapangan bertemu dengan para napi yang memberi hormat padanya, termasuk Doksa dan Daeho. Lalu Taesik menyuruh Doksa dan Daeho agar mereka bisa berdamai. Tanpa diduga, Daeho mengulurkan tangannya ke Doksa, menunjukkan bahwa dia ingin berdamai. Doksa pun bersalaman dengan Daeho, dan mereka pun saling minta hampura. Rutinitas narapidana tampaknya telah berubah. Sekarang mereka bekerja sama untuk saling membantu. Mereka bahkan terlihat akur saat berkumpul di lapangan. Taesik juga sudah dijadikan tahanan biasa, dia dipindahkan ke sel Daeho. Beberapa waktu telah berlalu, Kepala Sipir akan dipindahkan tugas karena mendapat promosi. Untuk merayakan penghargaan dan juga untuk perpisahan Kepala Sipir, dia mengadakan acara hiburan dengan membawa artis KDI ke dalam penjara. Beberapa hari kemudian, Jo Pyong-ho, Kepala Sipir baru, telah tiba. Tuan Li menjelaskan tentang profil penjara, termasuk kedamaian dan ketenangan, semenjak kedatangan Taesik. Oleh karena itu, penjaga penjara sangat bergantung pada Taesik untuk menjaga perdamaian. Mendengar bahwa penjara bergantung pada mafia, Pyong-ho sangat marah sehingga dia memukul pantat Tuan Li dengan tongkat golf. Suatu sore, Mr. Lee melakukan inspeksi dengan memanggil semua narapidana untuk berkumpul. Namun seorang tahanan terlihat bermalas-malasan, membuat Lee marah, kemudian memukulnya berulang kali. 각방 동작 그만! 없이 운동장 사역 실시한다! 야! 빨리빨리 안 나오고 뭐하나? 시다. Narapidana lain yang melihat perubahan Lee hanya bisa terdiam. Taesik juga menyarankan Doksa dan Daeho untuk bekerja seperti yang diperintahkan oleh Tuan Lee. Saat para napi sedang bekerja di luar sel untuk membersihkan area penjara, Pyong-ho dikawal oleh beberapa sipir penjara untuk memeriksa barang-barang milik para napi. Anehnya, penjaga menemukan banyak rokok, pisau, dan bahkan narkoba. Setelah itu, peraturan penjaga mulai diperketat, narapidana hanya diperbolehkan mandi dengan durasi 30 detik. Akibatnya, para napi mandi dengan terburu-buru, bahkan jatah makan mereka tampak tidak mencukupi dan berkurang. 배시! 야, 씨발 이거 너무한 거 아니야? 그 시절 다 갔다고 이 병신 새끼야. Saat Pyong-ho berjalan dan berdiri di depan sel Taesik, Taesik teringat akan kejadian yang membuatnya di penjara. Nah loh, ada apa ini? Mari kita flashback dulu ke belakang. Saat itu beberapa pemuda sedang berpesta di sebuah tempat karaoke
ditemani oleh para pemandu lahun yang disediakan oleh tempat tersebut. Namun salah satu pemuda mencampur minuman itu dengan obat-obatan terlarang. Kemudian dia meminta Horan, gadis yang menemaninya, untuk meminumnya. Horan menolak dan itu membuat pemuda tersebut memukulnya dengan botol minuman. Melihat keributan yang terjadi, Germo masuk ke kamar dan memanggil penjaga. Tae-sik yang merupakan pemilik tempat karaoke itu juga masuk ke dalam kamar dan berusaha menenangkan pemuda yang sedang mabuk itu. Namun pemuda itu malah mengambil pecahan botol dan mengancam Tae-sik. Sayangnya, pemuda itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia terpeleset dan mengenai pecahan botol yang membuatnya tutup usia. Setelah kejadian itu, Tae-sik menikah dengan Horan. Namun meski tidak bersalah, Tae-sik divonis 5 tahun penjara karena dituduh membunuh pemuda yang saat di bar. Ternyata pemuda itu adalah putra Pyong-ho. Karena dendamnya, Pyong-ho berniat pindah tugas ke penjara tempat Tae-sik ditahan. Selain ingin menyiksa Tae-sik, ia juga berniat memfitnah Tae-sik agar hukumannya ditambah dengan hukuman seumur hidup. Setelah itu, Pyong-ho meminta 2 penjaga untuk mengikat Tae-sik dan memukulinya. Nah, penyiksaan Tae-sik pun dimulai. Tuan Lee tampaknya tertekan untuk bekerja dengan Pyong-ho. Tetapi karena dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa melakukan apa yang diinginkan Pyong-ho. Lalu tanpa diduga, Pyong-ho meminta Doksa dan Dae-ho dikembalikan ke sel mereka. Dia juga meminta Tuan Lee untuk membuat Doksa dan Dae-ho tetap berselisih seperti sebelumnya, hanya agar Pyong-ho bisa merasakan aura penjara yang sebenarnya. Salah satu narapidana bahkan dibawa ke kamar Tuan Lee dan dipukuli sampai babak belur. Sehingga narapidana bisa membuat laporan palsu bahwa pemasok obat di penjara adalah Tae-sik. Suatu hari, Horan mengunjungi penjara. Tuan Lee membawa Horan ke kamar Pyong-ho. Di sana Pyong-ho memberitahu Horan bahwa Tae-sik adalah tahanan teladan. Jadi Horan memiliki hak istimewa untuk bertemu suaminya di kamar kepala sipir. Horan yang tidak mengenal Pyong-ho langsung percaya. Dia meminum kopi buatan Pyong-ho yang ternyata telah dicampur dengan obat tidur. Tidak lama kemudian, Horan pun tertidur. Tanpa diduga, Pyong-ho menggadabah bongkahan molekul teteh Horan lalu memfotonya. Setelah itu Tae-sik dibawa ke kamar Pyong-ho ditemani beberapa penjaga. Tae-sik sangat marah saat melihat istrinya dilecehkan oleh Pyong-ho. Namun Tae-sik tidak bisa berbuat apa-apa karena tangan dan kakinya diborgol. Beberapa hari kemudian, Pyong-ho memanggil Doksa ke kamarnya. Doksa ditawari oleh Pyong-ho untuk dibebaskan bersyarat, asalkan dia bersedia menyandra Horan dan menangkap Tae-sik jika dia berani kabur dari penjara. Doksa menyetujui tawaran itu karena ia merindukan ibunya yang saat ini sedang sakit parah dan membutuhkan pengobatan. Keesokan harinya, dengan bantuan sesama narapidana, Tae-sik memikat penjaga ke sel khusus, di mana Tae-sik menyerangnya sampai penjaga itu pingsan. Kemudian, Tae-sik menyamar dengan seragam sipir, lalu ia keluar dari selnya. Saat di lapangan, Tae-sik meminta Dae-ho dan anak buahnya untuk berkumpul. Tae-sik meminta mereka untuk membantunya menghabisi Pyong-ho. Namun anak buah Dae-ho tidak setuju dengan rencana Tae-sik karena mereka curiga ada yang tidak beres. Terutama saat mereka mengetahui bahwa Doksa telah dibebaskan bersyarat oleh Pyong-ho. Mendengar hal itu, Tae-sik menyadari bahwa Horan dalam bahaya. Tae-sik akhirnya meminta Dae-ho dan anak buahnya untuk membuat keributan agar dia bisa kabur dari penjara. Keributan pun terjadi dan Tae-sik dapat dengan mudah berjalan menuju pintu keluar. Saat Tae-sik membuka pintu penjara, Tuan Lee melihatnya, tapi dia melepaskannya. Ia justru terlihat senang melihat Tae-sik berhasil kabur dari penjara. Kemudian, Tuan Lee melaporkan pelarian Tae-sik ke Pyong-ho. Namun tak disangka, Pyong-ho terlihat tenang
karena sudah memprediksikan hal ini akan terjadi. Dia kemudian meminta Tuan Li untuk mempersiapkan diri karena dalam 2 jam Menteri Hukum akan datang mengunjungi penjara. Tuan Li segera memeriksa para tahanan serta para penjaga dan meminta mereka untuk bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. 알다시피 이후 것처럼 행동해라. Di luar penjara, Tae-sik mencari keberadaan Horan hingga di sebuah jalan kosong ia bertemu dengan beberapa anak buah Doksa. Tae-sik bisa mengalahkan mereka semua dengan cepat. Tae-sik akhirnya menemukan Horan yang ditahan oleh Doksa. Doksa mengerahkan pejuang terbaiknya untuk melawan Tae-sik. Melihat Tae-sik lengah, Doksa mengeluarkan pisau dari balik bajunya dan menikam Tae-sik. Namun Tae-sik bisa mengalahkan Doksa sebelum membawa Horan pergi. Mereka kemudian bersembunyi di sebuah rumah kosong. Tae-sik meminta Horan untuk melaporkan pelariannya dari penjara agar mereka berdua bisa selamat dari pengejaran Doksa dan anak buahnya. Tae-sik mengejar Doksa, sementara Horan berlari ke kantor polisi. Tae-sik dan Doksa melanjutkan pertarungannya. Doksa menggunakan pisau untuk menyerang Tae-sik. Namun, dengan sekuat tenaga, Tae-sik berusaha menangkis serangan Doksa meski telah terluka parah akibat luka tusukan. Pada akhirnya, mereka berdua saling terjatuh karena cedera. Di sini, Doksa mengaku telah dimanfaatkan oleh Pyong-ho. Namun ia berniat, astagfirullah, toke. Ampun. Kela. Namun ia berniat menghancurkan karir Pyong-ho dan mengungkap kebusukan Pyong-ho saat memimpin penjara. Dia mengambil ponsel dari sakunya dan menelpon teman reporternya. Kemudian Doksa memberikan ponselnya kepada Tae-sik. Dia ingin Tae-sik menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di penjara. Kembali ke penjara, di mana Menteri Hukum terlihat sedang dihibur oleh Pyong-ho di kantornya. Namun pembicaraan mereka terputus karena wartawan menerobos masuk. Mereka menanyakan tentang kaburnya Tae-sik dan meminta konfirmasi atas dugaan bukti dan saksi palsu yang dibuat oleh Pyong-ho untuk memberatkan hukuman Tae-sik. Pyong-ho yang jelas-jelas tidak siap menghadapi bombardir pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian memerintahkan Tuan Li untuk mengusir para reporter itu. Tapi menteri sudah mendengar mereka. Dia kemudian meminta bawahannya untuk memeriksa rekaman kamera CCTV penjara dan ponsel Pyong-ho. Saat melihat foto pelecehan Horan, menteri langsung memerintahkan penangkapan kepada Pyong-ho. Sementara itu, di luar penjara Doksa dan Tae-sik tertatih-tatih hingga akhirnya jatuh. Para penjaga datang untuk membantu dan membawa mereka berdua ke penjara. Di akhir film, suasana penjara kembali tenang seperti semula. Doksa dan Daeho kembali bersama dan Tae-sik terlihat memimpin para narapidana di penjara. Bahkan Mr. Lee juga telah dipromosikan dan menjadi kepala sipir penjara yang baru. Tamat? Oke teman-teman, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral yang dapat kita alak dari film ini, jika kedamaian membuat hidup kita tenang, mengapa harus menciptakan permusuhan yang justru akan memperumit hidup kita? Nah, itulah. Oke, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.